Anies ditinggalkan partai koalisi. Yang jelas, Partai Nasdem sudah mengakui kekalahannya dan mengakui kemenangan daripada Prabowo Subianto. Aduh, kasihan dong Anies. Ekspresi Anies Baswedan terlihat lemas menanggapi isu Surya Paloh bergabung dengan koalisi Prabowo. Tidak sedikit publik merasa kasihan dengan Anies Baswedan sudah kalah di Pilpres 2024, terus ditinggalkan Nasdem dan PKB. Apalagi sekarang beredar isu Anies memiliki utang yang tidak sedikit. Jika isu Surya Paloh itu benar, itulah hebatnya politikus negarawan Indonesia. Rival dalam Pilpres, tapi habis Pilpres, beliau bersahabat, bersatu lagi untuk membangun dan memajukan Indonesia. Karena semua itu demi rakyat. Tidak sedikit pendukung 01 berharap agar Anies Baswedan segera legowo dan segera ikut bergabung koalisi Prabowo, agar karir politik Anies tetap maju ya, dan dapat ikut lagi di Pilpres 2029 nanti. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Kalau saja Anies Baswedan mau menerima, mungkin tidak ada semacam efek-efek ya yang menyakitkan bagi pihak yang menang. Tetapi kalau sampai sekarang belum menerima kekalahannya dan mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atas dasar daripada keyakinannya atas kecurangan, maka karir Anies akan ambiar. Begitu Mas Bro. Ya, Anies kelihatannya istiqomah mau tetap pada koalisi perubahan dan tidak akan bergabung kepada pemerintah. Padahal partainya sudah bergabung kepada partai pemerintah. Bagaimana pendapat tanggapan daripada pengamat politik? Nah, yang kedua, pernyataan Anies bagi saya menarik ya. Menarik dalam konteks bahwa mereka ini akan terus istiqomah di jalan oposisi, di jalan yang sunyi, dan tidak akan menjadi bagian dari kekuasaan politik. Tapi kan problemnya, Anies ini mewakili siapa? Mewakili siapa? Apakah Anies itu mewakili PKS? Enggak. Mewakili PKB? Enggak. Sampai hari ini Anies itu ya terkesan ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Pendukungnya di 2024 yang memaju dalam Pilpres itu saat ini terkesan mencari aman dan mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, namanya partai politik ya tidak mau rugi lah. Walaupun terjadi kekalahan, namun demikian ke depan dia tidak akan mau rugi, apalagi di kabinetnya yang penuh dengan anggaran. Paslon 01 dan Paslon 03 siap ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi begitu ya. Tujuannya untuk batalin kemenangan Prabowo Gibran yang sejauh ini unggul jauh dan hampir dipastikan menang satu putaran. Tim hukum Amin mau sodorkan bukti dan hadirkan saksi terkait dugaan kecurangan sebelum pencoblosan. Ya, macam jor-joran bansos sampai menteri yang ikut kampanye di hari kerja. Begitu juga dengan tim hukum Ganjar Mahfud yang juga telah mengumpulkan bukti dan saksi. Konon, mereka juga mau datangkan Kapolda ke sidang MK. Pakar hukum tata negara Charles Simambura menyatakan keputusan MK untuk membatalkan hasil pemilu tergantung bukti di persidangan. MK sih belum pernah diskualifikasi paslon dalam sengketa Pilpres. Belum pernah dilakukan dalam sengketa Pilkada. Mas, gimana Mas berkasnya? Wah, silakan. Iya, mantap. Dan hari ini Timnas Amin mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftarannya. Dan saat ini tim kami sudah di MK lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Betul. Nanti saya akan hadir ke sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ya, itu adalah tim Amin yang telah mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan keberatan atas kemenangan Prabowo Gibran, tentunya bermaksud untuk mendiskualifikasi agar diadakan pemilihan ulang dan agar Gibran tidak diperbolehkan untuk ikut. Tetapi kenyataannya sekarang Partai Nasdem sudah bergabung ke partai koalisi pemerintah. Lalu bagaimana persiapan daripada gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Dan paling banyak pengacaranya adalah tim Amin, 1000 pengacara, padahal kursinya di Mahkamah Konstitusi terbatas. Kalau 1000 pengacara masuk ke gedung MK, wah bisa rusak kursi-kursi MK dong. Anies Baswedan telah menyiapkan 1000 pengacara untuk menghadapi sengketa pemilu. Iya. Ganjar Pranowo juga telah menyiapkan 100 pengacara 100 untuk menghadapi pengacara sengketa pemilu. Prabowo Subianto hanya menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu.
Iya. Perbandingan jumlah yang tidak sepadan, bukan? Melihat pasukan yang akan dibawa bertempur di persidangan nanti oleh tim Prabowo Gibran. Tapi tunggu bro, beberapa pengacara yang berada di tim pemenangan Prabowo Gibran adalah pasukan elit. Salah satunya adalah Prof. Yusril. Prof. Yusril ini jika diibaratkan pasukan elit, beliau ini Denjaka yang kualitasnya di atas rata-rata. Satu prajurit Denjaka itu setara 120 prajurit biasa. Belum lagi ada Oto Hasibuan, Oce Kaligis, sampai yang bikin minder pengacara lain di persidangan juga ada. Mereka itu Denjaka di dunia lawyer. Sumpah direka-rekalin kalian. Ngomong-ngomong, mantap. 1000 pengacara itu segan gak ya ketika di persidangan harus berhadapan dengan Om Oce Kaligis? Atau Om Oce Kaligis nggak turun sama sekali, membiarkan? Iya, 1000 pengacara itu pengacara baru latihan mungkin ya. Aduh, mau sidang di MK kok 1000 pengacara itu. Kalau yang masuk paling dibatasi mungkin sekitar 5 orang atau berapa ya. Berarti yang lainnya di demo dong di luar gedung MK. Ini pernyataan lengkap daripada pengacara. Sudah menyiapkan 1000 pengacara. Tim hukum kami, ya, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami, yaitu Pak Ari Yusuf Mansur, ya. Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin, dibantu oleh wakil ketua, ya. Di dalam tim itu ada Pak Julfan, Hamdan Julfan, ya, bekas ketua MK, ya. Dan juga Bapak Refli Harun. Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1000 orang pengacara. Ya, 1000 pengacara yang akan mendampingi Anies Baswedan. Ini mau sidang atau mau demo dengan 1000 pengacara. Ari Yusuf Amir adalah merupakan pengacara daripada tim Amin, tapi belum begitu dikenal ya. Lain dengan Yusril, dengan Oce Kaligis, begitu ya. Kita Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir memaparkan materi permohonan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 di hadapan calon presiden Anies Baswedan dan tim Nasional Amin. Calon Presiden Anies Baswedan menghadiri Focus Group Discussion atau FGD yang dilakukan oleh Tim Hukum Nasional Amin. FGD yang membahas materi yang akan diajukan dalam permohonan sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi ini juga dihadiri oleh Kapten Timnas Amin, Marskal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi, serta jajaran Marskal ya. Tim Nasional Amin agar mendapatkan masukan yang komprehensif dan tajam. Sejumlah ahli juga dihadirkan, di antaranya pakar hukum tata negara Profesor Nikmatul Huda dan Dr. Refli Harun. Selain itu hadir pula pakar politik E.F. Saifullah Fatah yang memberikan sejumlah insight yang mendalam terkait dengan Pilpres 2024. Ketua Itulah di antara tokoh-tokoh di belakang Anies Baswedan yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Capres Prabowo Gibran agar bisa di pemilihan ulang, sehingga Prabowo Gibran atau Gibrannya saja yang dikeluarkan karena Prabowo tidak ditakuti oleh mereka. Yang ditakuti cuman Gibran. Aduh, katanya mah anak ingusan kok masih ditakuti sih. Aduh, kasihan. Aduh. Lalu bagaimana apabila terjadi kecurangan di 1000 TPS? Tidak kalah menarik daripada PB Haikal. Dia mengatakan silahkan ambil. Mau bilang curang, oke curangnya berapa? 1000 TPS, ambil semua buat Amin. 2000, ambil semua buat Ganjar. 5000 TPS, ambil semua curangnya, semua ambil semua, suaranya ambil semua. Tidak akan mengurangi persentase Pak Prabowo. Kalau ada 8200 TPS curang semua, itu baru mengurangi 1%. Kesimpulannya apa? Kalah-kalah aja. Kalah-kalah saja ya. Jadi tidak bisa mengurangi. Kalau 8000 TPS saja itu baru mengurangi 1%. 1000 mah 5000 mah tenang-tenang saja ya, hanya 0, saja. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.